Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semua, malam hari ini akan saya bacakan satu hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat atau tingkat. Oleh karena itu, berdasarkan hadis yang sahih ini, saya anjurkan untuk diri saya sendiri dan seluruh jamaah memperhatikan hadis Nabi tersebut bahwa sholat berjamaah itu lipatannya itu 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari di bulan Ramadan yang juga amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali takmir masjid sudah memfasilitasi berbagai macam sarana, mic yang kayak gini aja masih ada yang kayak gini. Sholatnya pakai karpet yang empuk, tempat wudhunya juga sudah sedemikian rupa difasilitasi dengan imam yang sudah 1 tahun ini untuk maghrib dan isya. Coba ibu bapak dengarkan baik-baik kalau beliau membaca tabbat yada abi lahabi wa tab, golei imam liyane rada angel. Kita bersyukur beliau seorang qari, pada saat mengimami rasanya kita juga nyaman. Mudah-mudahan semua fasilitas dari Masjid Takmir Masjid Al-Hikmah ini bisa mendorong kita semua untuk bisa lebih rajin berjamaah, terutama anak-anakku banyak ke masjid itu bulan Ramadan ini. Mestinya juga tidak bulan Ramadan juga harus banyak. Pengajian-pengajian itu yang saya lihat itu yang sepuh-sepuh seperti saya ini. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, malam hari ini saya ingin bacakan, sering disebutkan hadis dari Abu Hurairah. Barangkali sahabat ini yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yunzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, pada tiap malam ketika malam tinggal sepertiga. Barangkali setengah 3 malam. Yakul dan berseru, mayyadu'uni fastajibalahu. Siapakah yang berdoa, niscaya aku terima. Jadi ini sudah jaminan itu. Ini hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiap sepertiga malam yang akhir, siapapun yang berdoa pasti aku terima. Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menjamin bahwa sepertiga yang terakhir kalau ada orang mau berdoa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam Al-Quran ada disebutkan ud'uni astajib lakum. Siapapun yang mau berdoa astajib lakum akan diijabahi. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan-bulan yang istimewa, di sepertiga terakhir kita mau berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima doa kita. Mayyas'aluni fa'ataihu. Siapa yang meminta, niscaya akan aku beri. Lah permintaan kita apa? Setiap orang mempunyai problem masing-masing. Problem punya anak yang soleh, yang salihah. Problem soal-soal ekonomi barangkali. Problem barangkali belum punya menantu. Dan lain sebagainya. Jadi kalau mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diijabahi. Yang berikutnya, mayyastaghfiruni faghfirlahu. Dan siapa yang memohon ampun, niscaya akan aku ampuni. Ibu bapak, kita ini manusia yang penuh dengan salah, yang penuh dengan lupa. Bahkan beberapa malam yang lalu sudah saya tunjukkan hadis yang menyebutkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang membinasakan manusia. Masih banyak lagi jumlah hadisnya, ini satu halaman aja cuma seperberapa aja dibacakan sudah sedemikian rupa. Oleh karena itu ibu bapak yang kami hormati, ingin saya sampaikan bahwa sepertiga yang terakhir dari setiap malam, baik di bulan Ramadan maupun non-Ramadan, orang yang berdoa akan diterima, orang yang meminta akan diberi, orang yang minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah kontrak sebagai orang yang beriman. Hadis yang saya bacakan ini semuanya adalah hadis sahih. Jadi Bukhari, Muslim, tidak ada hadis yang maudhu,
hadis yang palsu tidak ada, dan ini merupakan pedoman bagi kita dalam rangka beragama kita, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Malam hari ini ingin saya bacakan sebuah hadis yang cukup singkat yang terkait dengan sedekah. Hadis Adi bin Hatim radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bisyikkin tamarati. Adi bin Hatim berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Ini satu butir kurma tadi saya beli, satu plastik 15.000. Barangkali kalau satu butir ini mungkin enggak sampai 50.000, padahal itu tadi separuh. Bersedekah dengan setengah butir kurma itu dikatakan di sini supaya kita tidak terperosok di dalam api neraka. Tempo hari pengajian di sini itu ada di background itu Gus Inam menjelaskan neraka itu andaikan tamar ini, kurma ini dijatuhkan ke lubangnya neraka itu 70 tahun itu belum sampai. Bayangkan satu hari aja ini dijatuhkan aja itu berapa kilometer. Ibu bapak, betapa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, kalau kita mau bersedekah setengah dari butir kurma ini saja itu termasuk bisa mencegah kita masuk di dalam api neraka. Bulan Ramadan yang sangat mulia ini, apalagi itu takmir itu udah menjadwalkan takjil itu satu orang berapa pak itu, berapa dus itu, 15 kalau tidak salah. Dibandingkan dengan setengah dari kurma ini berapa, padahal bisa mencegah kita masuk terperosok di api neraka. Luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu kalau kita mau masuk masjid itu di situ ada mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.